Selamat pagi dan shalom untuk saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 kita kembali ke dalam renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami yang dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh Engkau berikan bagi kami. Hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi. Berkati kami, lawat kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 41 sampai ayat yang ke-48. Saya membaca ayat yang ke-45. Aku akan melangkah dengan leluasa sebab aku mencari titah-titahmu. Amin. Tema kita yaitu titah-titahmu melegakan jiwaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kalau hidupmu terasa berat, janganlah terus mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan terus berusaha sendiri, kita tidak akan sanggup. Berlututlah dan berdoalah kepada Tuhan, karena di saat kita angkat tangan, disitulah Tuhan akan turun tangan. Setiap orang tidak lepas dari pergumulan dan masalah. Inilah beban-beban kehidupan yang harus kita jalani dalam hidup ini. Ingatlah dalam Mazmur 119 ayat yang ke-45. Aku akan melangkah dengan leluasa sebab aku mencari titah-titahmu. Ini mengajarkan bahwa kebebasan dan kelegaan sejati dalam hidup bukanlah hasil dari tidak adanya masalah dan pergumulan, melainkan buah dari ketaatan serta kesungguhan kita mencari dan melakukan firman Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan masalah yang terjadi. Adapun hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah satu, sumber kelegaan. Dunia mungkin menawarkan kebebasan dan kelegaan dengan cara menuruti segala keinginan daging. Namun Alkitab menegaskan bahwa kelegaan yang memerdekakan justru ditemukan saat kita mencari dan hidup di dalam ketetapan Tuhan. 2. Ketaatan menghasilkan kelegaan. Hidup dalam kelegaan seperti berjalan di tempat yang sangat luas adalah suatu gambaran seseorang yang terlepas dari belenggu kecemasan, dosa, dan tekanan hidup. Ketaatan kepada firman Tuhan atau titah-titahnya membukakan jalan yang lapang bagi langkah kehidupan kita. 3. Hasil dalam pencarian yang sungguh-sungguh. Pemazmur tidak hanya sekadar tahu, tetapi ia mencari titah-titahmu. Hal ini menunjukkan kerinduan yang mendalam untuk terus belajar, merenungkan, dan menjadikan firman Tuhan sebagai titah-titahnya yang menjadi pedoman hidup dalam keseharian kita. Yang menjadi aplikasi di dalam hidup kita di tengah berbagai pergumulan dan rutinitas yang sering kali terasa melelahkan atau mengekang. Ayat ini mengingatkan kita untuk datang kepada Tuhan. Saat kita memprioritaskan titah-titahnya atau firman-Nya, Tuhan memberikan hikmat, damai sejahtera, dan kelegaan bagi jiwa kita yang letih lesu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami semakin diingatkan untuk dapat memprioritaskan mencari titah-Mu dan melakukannya dalam hidup kami di tengah-tengah pergumulan ataupun masalah.
Biarlah Engkau semakin memampukan kami dan menguatkan kami. Bapa, kami serahkan kehidupan kami satu hari ini kepadamu. Tuntun dan berkati kami. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan anak-anak kami semuanya dalam segala kehidupan mereka, usia dan juga keadaan mereka. Mari Tuhan, Engkau ikut campur tangan. Engkau menopang dan memampukan mereka. Biarlah mereka meraih cita-cita mereka di dalam kasih-Mu. Kami serahkan orang tua kami dan seluruh jemaat-Mu di dalam lanjut usia mereka. Berikan mereka kesehatan. Mari Tuhan, Kau berikan kelegaan kepada mereka. Tetap pengharapan mereka hanya kepadamu Bapa. Temani mereka dalam masa tua mereka. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Engkau pulihkan dan mampukan mereka Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan berupa kesehatan yang terus Tuhan berikan. Mari Tuhan, Kau berikan semangat yang baru. Mampukan mereka melihat cara Tuhan untuk memberikan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan mereka dalam kelemahan tubuh mereka Bapa. Mari Bapa, Engkau berkati mereka. Kami tetap menyerahkan ibadah KKR yang akan dilaksanakan pada hari Jumat ini 12 Juni 2026. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu, seluruh jemaat-Mu merasa bahagia dan sukacita. Biarlah iman mereka tetap berkembang dan maju. Dan biarlah mereka dapat memuliakan nama Tuhan dan mempraktekkan itu dalam kehidupan mereka. Bantulah dalam setiap pergumulan dan penderitaan ataupun masalah hidup yang mereka rasakan. Mari Tuhan, Kau buka jalan dan berikan yang terbaik dalam hidup mereka. Kami juga menyerahkan jemaat-Mu yang pada saat ini berulang tahun kelahiran, yaitu James Simbolon yang genap usianya 41 tahun. Dan juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan, yaitu A. Penggabean Boru Manulang yang genap usia pernikahan mereka 21 tahun. Kau berkati jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan. Semakin Engkau tambahkan kesehatan, panjang umur, dan biarlah mereka tetap sukses dalam masa mereka Tuhan, di dalam keluarga, pekerjaan, atau pribadi mereka. Engkau tetap memberikan kekuatan dan ketangguhan di dalam menghadapi semua pergumulan dan juga mungkin tekanan hidup mereka. Mari Tuhan, Engkau berikan kekuatan. Dan mari Tuhan, dalam segala rencana impian mereka, biarlah sukses di dalam kasih-Mu. Temani mereka dan biarlah Engkau menunjukkan jalan kebenaran-Mu, supaya mereka tetap merasakan kelegaan yang dari Tuhan ketika mereka tetap percaya dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.